Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para frater, teman-teman Komsos, dan segenap umat sekalian di rumah, tema renungan kita adalah hati yang gelisah. Kalau hati gelisah itu berbicara tentang suasana hati. Apakah frater gelisah hatinya? Mungkin saja, saya tidak tahu, meskipun frater tersenyum. Kegelisahan itu menampakkan diri seseorang yang tidak tentram, selalu khawatir. Selain itu juga suasana tidak tenang, selalu ingin bergerak. Atau ada orang yang karena hatinya gelisah itu susah tidur. Banyak hal yang membuat orang susah tidur, mungkin hutang, mungkin cicilan dan sebagainya. Apalagi kalau penghasilan itu kurang, terutama di masa-masa sekarang ini
Konon orang bilang perputaran ekonomi itu sulit, hati kita gelisah. Ada juga orang yang gelisah karena tidak sabar menanti. Mungkin menantikan orang yang dikasihi, atau juga mungkin menantikan sanak saudara kapan pulang. Ini wabah corona terus berlanjut dan khawatir. Ini membuat kita gelisah. Dan selain gelisah, kita juga menjadi cemas. Dan orang yang ada dalam situasi ini, kita itu biasa stres. Dulu selalu saya kuliah dan stres menyiapkan studi atau persiapan ujian, biasa saya itu panas dalam, luka-luka bibir karena itu cemas yang berlebihan. Saudara-saudari terkasih, ada pula orang yang dalam situasi seperti yang saya katakan tadi itu, terutama untuk kita masyarakat Mamasa, karena curah hujan tinggi akhir-akhir ini, orang-orang yang tinggal di sepanjang pinggir sungai Mamasa itu rumahnya gelisah saat hujan, tidur menjadi susah, yang sampai air meluap. Nanti ternaknya di bawah air, atau bahkan rumah bisa kena banjir. Atau teman-teman kita yang punya rumah di pinggiran-pinggiran tebing-tebing itu juga gelisah. Sudah ada beberapa tadi postingan di grup paroki, ada yang kena longsoran rumahnya. Ini membuat kita gelisah. Saudara-saudari yang saya kasihi, lalu sebagian besar dari kegelisahan itu mengganggu hidup kita. Kita kadang ketika kegelisahan menggerogoti hidup kita, kita sulit mengorganisir tugas-tugas kita. Mana yang mau didahulukan? Inikah dulu dikerjakan atau yang ini? Kalau tidak, kita kerja setengah-setengah. Kita kerja ini, belum selesai pindah lagi. Ini kalau kita mengalami itu tanda-tanda kita gelisah. Atau seperti frater, sering melamun. Itu tanda-tanda juga kegelisahan. Kita tidak tahu apa yang dilamunkan toh. Dan biasa juga kita kelihatan bingung. Ada orang biasa kelihatan bingung, tidak tahu mau bikin apa. Ini orang-orang gelisah ini. Atau pelupa. Ini saya biasa buat itu. Datang orang satu mau urus surat baptis, satu mau kawin, satu mau dibaptis anaknya, dan seterusnya. Melayani sekian banyak orang. Mana pulpenku? Bingung cari, ternyata saya pegang. Ini lupa karena gelisah, ini kah duluan. Bapak ibu saudara-saudari terkasih, ada pula orang yang kadang dibicarai, dia mendengar termangu-mangu, tetapi dia bilang, tadi bilang apa? Ini orang gelisah juga. Dia mendengar tapi sesungguhnya tidak menangkap. Saudara-saudari yang saya kasihi, dan jika kita berada dalam situasi seperti itu yang terjadi pada kita, kita kadang-kadang membuat banyak kekeliruan, kesalahan dalam hidup. Karena apa? Kita tidak fokus. Berbicara tentang Injil hari ini, Yesus berbicara juga soal kegelisahan. Dia mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Maka kalau berbicara soal kegelisahan ini Yesus merasakan bahwa murid-muridnya itu gelisah karena Yesus akan pergi kepada Bapaknya. Maka barangkali kegelisahan yang dialami para murid bukan gelisah soal hal-hal yang seperti saya cerita tadi, tetapi kegelisahan yang dimaksud di sini, yang mau dikatakan Yesus kepada murid-muridnya adalah tentang akhir hidup
tentang kehidupan kekal. Maka fokus renungan kita bergeser dari kalau soal iman berarti kegelisahan itu mungkin kita bisa saja dipengaruhi oleh pudarnya keyakinan kita pada Tuhan atau melemahnya iman kita kepada Allah. Atau barangkali kita dalam hidup ini juga mengambil alih sebagian hal yang sesungguhnya sementara Allah kerjakan untuk hidup kita. Atau mungkin kita juga lupa bersyukur bahwa Allah memberi kita begitu banyak hal dalam hidup yang patut disyukuri, kesehatan, perlindungan, dan sebagainya. Mungkin pula seperti saya katakan di awal perayaan Ekaristi, kita dihantui oleh rasa bersalah, dosa, atau hal-hal yang menyangkut moral, lalu hidup kita menjadi tidak tentram. Saudara-saudari yang terkasih, maka Allah mengajak kita untuk percaya kepadanya. Yesus mengatakan kepada Filipus, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan kamu sudah lihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan karena kehendak Allah." Apa yang dibuat Yesus? Membuat banyak mujizat. Yesus memberitakan itu kepada murid-muridnya dan mengatakan, kalau kamu percaya, kamu pun akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu. Mari kita berharap pada Tuhan, semoga meskipun kita diliputi oleh banyak kegelisahan karena kehidupan ini tidak menentu, semoga Allah membantu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Amin.